Kita sering mendengar bahwa ridho itu sering dimohonkan oleh kita, dan di dalam doa kita pun kita sering memohon ridho. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Apa sih sesungguhnya ridho itu? Al-Imam Ghazali di dalam kitab Rawdatut Talibin wa Umdatus Salikin, beliau menjelaskan tentang ridho dengan mengutip pendapat Dunnun Al-Misri. Ar-ridho sururul qalbi bimarril qadha. Ar-ridho sururul qalbi bimarril qadha. Ridho itu artinya relanya hati terhadap pahitnya ketetapan Allah. Jadi yang disebut ridho itu hati kita rela terhadap pahitnya ketetapan Allah. Sedangkan Abu Bakar bin Thohir mengatakan bahwa ridho itu ikhrajul karahiyati minal qalbi hatta la yakuna fihi illa farhun wa surur. Jadi kata Imam Abu Bakar bin Thohir, ikhrajul karahiyati, menghilangnya kebencian, minal qalbi, dari hati, hatta la yakuna fihi, sehingga yang tinggal di dalam hati itu tidak ada lain illa farahun wa sururun, kecuali kegembiraan dan kebahagiaan. Jadi ridho itu kalau kita sudah bisa menerima pahitnya qadha, pahitnya ketetapan Allah. Seorang sufi wanita yang bernama Rabi'atul Adawiyah, ketika ditanya mata yakunu radiyan, kapan seorang hamba itu dianggap ridho, kapan seorang hamba itu dinilai bahwa hamba itu sudah ridho, faqalat, Rabi'atul Adawiyah mengatakan, idza sarrathul musibah kama sarrathun nikmah. Apabila hamba itu tatkala menerima penderitaan, tatkala menerima musibah, sama menggembirakannya dengan ketika menerima anugerah nikmat. Oh, susah enggak tuh? terima musibah, terima kesusahan, gembiranya sama dengan menerima nikmat. Nah, itu baru ridho. Ini nanti ada rumusnya bagaimana kita menggapai ridho itu. Ini sudah wajar, ini kita semua ini udah usia begini harus menggapai ridho, insya Allah. Kalau hati kita sudah rela, hati kita sudah ikhlas, sudah ridho terhadap pahitnya qadha, terhadap pahitnya ketetapan Allah yang diberikan Allah kepada kita, maka berarti kita sudah ridho. Kalau hati kita masih belum rela, masih grundel, ganjel, masih tidak terima, masih ada ganjalan di hati kita atas pahitnya ketetapan Allah, maka orang itu belum ridho. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Jadi ketika seorang hamba beramal masih menyisakan terbersit lumayanan, masih terbersit kepentingan duniawi, maka insya Allah tidak akan mendapat ridha Allah. Jadi kalau kita beramal masih ada motif duniawi, maka kata Imam Ali ini di sini. Nah, kata Imam Ali karamallahu wajhah, laisa yanalu ridha minallahi minad dunya fi qalbihi miqdarin. Tidak akan orang itu mendapat ridho, tidak akan orang itu meraih ridho bagi orang yang di hatinya itu masih terbersit, masih ada kepentingan duniawi. Jadi kalau ini mohon maaf,
Kalau orang itu mari kita berjuang demi agama Islam, tapi tidak tahunya dia punya kepentingan pingin duduk jadi anggota DPR. Ada kan yang begitu. Jadi mohon maaf, ini kita lagi bab ridho ini. Jadi jangan tersinggung, kita cuma menyampaikan. Jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, terbersit saja kepentingan duniawi tidak lillahi ta'ala, itu maka akan sulit mendapat ridha Allah. Karena itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Al-Imam Suyuti di dalam kitab Asbah wan Nadhair, beliau dalam memberikan penjelasan dalam hadis niat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, kemudian beliau menyebut kaidah al-umuru bimaqasidiha, bahwa semua perkara itu tergantung niatnya. Nah, kata orang Sukabumi, kumaha niatna. Kumaha niatna. Jadi kalau ada seorang ustadz yang kemudian dia rajin ke masjid, rajin ke musola, rajin kemana-mana, dia keliling, bahkan selalu paling awal, tapi ternyata niat jamaahnya itu supaya jadi ketua DKM, nawaitunya itu pingin jadi ketua DKM, maka jamaahnya tadi dinilai tidak akan mendapat ridha Allah. Nah ini, jadi Masya Allah. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah,